Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace, bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai pro dan kontra. Langkah ini memunculkan kekhawatiran soal potensi resiko tarik-menarik kepentingan negara besar hingga sejauh mana keanggotaan Indonesia benar-benar memberi dampak langsung bagi kepentingan nasional dan perdamaian konflik di Gaza. Kami akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Susi Sudarman. Terima kasih Prof. Susi sudah bergabung bersama Jopos TV. Terima kasih Ratih atas undangannya. Ya, Prof. Susi, sejauh mana sebenarnya komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dengan bergabung dengan Board of Peace bentukan Donald Trump? Ini yang agak kontroversial ya, karena sebetulnya Board of Peace itu meninggalkan deklarasi New York yang mengutamakan two-state solutions. Padahal Board of Peace tanpa mengikutsertakan orang Palestina dan juga tidak menyebutkan solusi akhirnya itu negara Palestina akan berdiri. Jadi sebetulnya di sini agak dilematis bagi Indonesia, apakah wajar untuk ikut dalam Board of Peace yang tidak mengikutsertakan Palestina, tapi undang-undang kita, undang-undang dasar kita mengharuskan kita membela kemerdekaan sebuah bangsa. Ya, kalau Profesor melihat apakah ada risiko Indonesia terseret dalam konflik kepentingan negara-negara besar? Pada saat ini saya masih melihat itu ya. Sekalipun ada beberapa tokoh dari tadi saya bicara dengan orang Komisi 1 menyatakan bahwa sebetulnya karena hanya Donald Trump yang bisa menginjak kakinya Israel, sebenarnya ikut aja itu dulu karena itu yang nyata gitu loh. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa kita bisa jalan sendiri tanpa bantuan Donald Trump untuk mengekang Israel, mungkin agak kurang mampu melakukannya. Jadi masih ada semacam optimisme dari sebagian orang Indonesia untuk menyatakan ini adalah jalan satu-satunya. Tapi menurut saya, karena deklarasi New York yang menyatakan two-state solution itu ditinggalkan dan di-hijack, programnya itu menjadi Board of Peace yang tanpa menyertakan orang Palestina, saya pikir agak sulit ya untuk kembali kepada apa yang termaktub dalam deklarasi New York yang diterima oleh Dewan Keamanan PBB. Ya, apakah memang Indonesia tidak punya pilihan lain selain bergabung dengan Board of Peace ini jika memang ingin benar-benar mendukung kemerdekaan Palestina? Tentunya jalan satu-satunya selama PBB masih ada, masih hadir, harusnya bisa diupayakan. Wakil kita di PBB mungkin bisa menyatakan itu di dalam sidang-sidang Dewan Keamanan untuk mempertanyakan kenapa sebuah keputusan Dewan Keamanan yang mengakui adanya Declaration of New York itu bisa di-hijack menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari tujuan semula. Kalau dari perspektif Prof. Susi, mengapa Presiden Prabowo mengambil langkah untuk bergabung dengan Board of Peace dan apa keuntungan bagi Indonesia setelah bergabung tersebut, Prof? Adanya ancaman tarif ya, itu nomor satu ya. Nomor dua adalah persahabatannya dengan Kerajaan Jordania yang membuat mungkin merasa ripuh ya kalau tidak ikut membela sahabat saja. Apakah hanya itu saja alasannya, Prof? Dan apa keuntungannya bagi Indonesia? Ya kalau saya dengar dari orang Komisi 1 kan dia nyatakan bahwa sebenarnya satu-satunya jalan adalah ikut Trump karena Trump adalah seorang yang yang bisa menginjak kaki Israel. Jadi dia bisa dibantu nih. Sorry. Ya silakan, Prof. Oke. Saya dibantu dengan tongsis. Sorry. Oke. So apa pertanyaannya lagi, Ratih? Sorry. Ya, apa keuntungan bagi Indonesia bergabung dengan Board of Peace ini sebenarnya? Keuntungannya adalah yang seperti Komisi 1 mengatakan bahwa Donald Trump adalah satu-satunya bisa menginjak kaki Netanyahu sehingga patuh Netanyahu. Tapi apakah cukup dengan menginjak kakinya Netanyahu? Netanyahu akan berubah total pemikirannya tentang pengusiran warga Palestina. Itu kan yang tidak pernah terbukti dan dalam beberapa pernyataannya dinyatakan Netanyahu menyatakan saya akan tidak menginginkan negara Palestina ada. Saya juga tidak menginginkan warga Palestina tetap di situ. Jadi dia bersikukuh untuk apa yang dikehendaki.
Oke, kemudian apakah dengan bergabung Indonesia dengan Board of Peace sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia, Prof? Kalau kita lihat bahwa Board of Peace itu terdiri dari kalangan-kalangan yang sudah berpihak kepada Israel, tanpa berpikir bahwa orang Palestina menjadi korban dan harus kita berikan bantuan dalam artian support karena mereka juga mendukung kemerdekaan Indonesia di awal kemerdekaan kita. Saya kira mesti kita berpikir kembali apakah Pak Prabowo mempunyai penasehat-penasehat yang cukup bijak untuk menganjurkan bahwa Indonesia bergabung dengan Board of Peace. Kita sudah mendengar beberapa kalangan, misalnya Prof. Hikmahanto, Dino Patijalal yang menyatakan keberatan, lalu MUI menyatakan keberatan. Apakah itu tidak cukup untuk menyatakan bahwa apa yang diambil, kebijakan yang diambil itu sebetulnya kurang baik bagi Indonesia dan kepentingan Indonesia? Oke, berarti dengan bergabungnya Indonesia dengan Board of Peace ini tidak sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina, begitu Prof? Dan kita berhutang budi kepada Palestina sebetulnya. Karena waktu kemerdekaan kita mereka membantu. Apakah kita akan begitu mudah melupakan jasa-jasa sebuah negara dan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 45? Saya kira itu agak terlalu simplistik ya untuk memikirkan hanya kepentingan Indonesia. Karena ini terbukti ya bahwa Declaration of New York, of Two-State Solution yang diterima oleh Security Council sama sekali tidak digubris oleh Donald Trump dan Netanyahu. Mungkin tujuan akhirnya adalah dia akan keluar dari PBB. Nah itu yang menjadi dilema kemudian ya. Mudah-mudahan tidak sampai demikian karena PBB cukup baik lembaganya itu untuk menciptakan perdamaian dunia dan preambulnya kan piagam PBB itu sangat baik ya untuk kepentingan perdamaian di dunia ini. Ya Prof, setelah dibentuknya Board of Peace kemudian juga Indonesia tergabung di dalamnya, Israel masih menyerang Gaza. Nah, apakah ada kemungkinan Indonesia mengambil langkah untuk keluar dari Board of Peace ini? Menurut Prof seperti apa? Seandainya itu bisa dilakukan dalam kondisi sekarang Indonesia ini dalam posisi yang sangat rawan ya, mungkin saya menganjurkan lebih baik keluar karena belum membayar uang kan sebenarnya. Dan itu bisa dilakukan secara subtle atau secara lunak kalau yang mendorong itu adalah politik domestik. Politik domestiknya didorong oleh presiden untuk melakukan protes sehingga akhirnya bisa dinyatakan bahwa publik Indonesia tidak menyetujui dilakukannya perdamaian melalui cara begini. Tapi kan kalau misalnya itu keluar dari pemerintah Indonesia, tentunya kita akan kena sanksi itu berupa tarif. Itu kan yang ditakuti. Karena soal tarif ini belum ditetapkan, belum menjadi satu keputusan yang tetap. Jadi rawan yang Prof bilang rawan jika Indonesia keluar begitu dari Board of Peace itu adalah sanksinya adalah tarif begitu ya Prof? Kalau keluarnya dari pimpinan negara. Tapi kalau keluarnya itu didorong oleh MUI, oleh mahasiswa, oleh expert Indonesia dan sebagainya, mungkin itu jauh lebih lunak ya, kelihatannya lebih lunak karena itu desakan dalam negeri. Dalam sebuah demokrasi harus didengar juga pandangan orang lain untuk bisa mewujudkan kesejahteraan yang kita inginkan bagi bangsa Indonesia. Ya, sejumlah tokoh pimpinan organisasi Islam bertemu dengan Presiden membahas bergabungnya Indonesia dengan Board of Peace. Bagaimana Prof menyikapi hal ini? Saya suka dalam artian ada suara MUI yang agak berbeda. Tentunya yang lain yang mendukung-dukung bisa menjadi perimbangan ya. Kalau dengan sendirinya kan Pak Prabowo mendengarkan kata-kata dari kalangan yang terlibat atau hadir pada acara tersebut, mungkin ditambah dengan cara-cara intelektual di luar dari pemerintahan yang menyatakan bahwa jangan sampai kita lupa bahwa Board of Peace itu bukan Board of Peace yang akan menciptakan kemerdekaan bagi Palestina, tapi dia berupa penjajahan baru. Oke, baik. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Susi Sudarman.
Terima kasih banyak Rati atas undangannya.